Bersama terdakwa kasus penghalangan penyidikan atau obstruction of justice menjalani persidangan lanjutan hari ini. Agenda persidangan adalah mendengarkan keterangan ahli dan saksi meringankan. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis MGN Valerie Budianto. Valerie, siapa ahli yang sedang memberikan keterangan saat ini? Ya, Zilvia, seluruh ahli dan juga saksi meringankan untuk terdakwa kasus obstruction of justice Arif Rahman Arifin sudah selesai memberikan keterangannya sejak pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Total ada 6 saksi yang dihadirkan, di mana terdiri atas 4 ahli meringankan dan 2 saksi meringankan. Dengan rincian untuk keempat ahli pertama yang memberikan keterangannya adalah ahli digital forensik bernama Hermansyah. Kemudian dilanjutkan dengan keterangan dari ahli komputer forensik dan kriptografi Setiadi, dan kemudian dilanjutkan dengan ahli psikologi forensik Natalia Widiasih, dan untuk ahli terakhir adalah ahli dari hukum administrasi negara yang bernama Dian Puja Simatupang. Usai memberikan keterangannya dilanjutkan dengan keterangan dari saksi meringankan, di mana saksi meringankan ini merupakan bawahan dari Arif Rahman Arifin di polisi Polres yang berada di Jember kala itu, di mana untuk saksi pertama bernama Indra Pratama dan untuk saksi meringankan kedua bernama Rifki Zulkarnain. Sekarang persidangan untuk terdakwa Arif Rahman Arifin ini sudah selesai dan akan dilanjutkan pekan depan hari Jumat 27 Januari 2023 dengan agenda mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Itu tadi di ruang sidang utama. Sementara pada saat yang sama juga berlangsung sidang di ruang sidang 3 dengan terdakwa Baikuni Wibowo untuk agenda yang sama, yaitu mendengarkan ahli yang meringankan. Ahli-ahli yang dihadirkan total ada 2 dan 2 diantaranya merupakan ahli yang juga dihadirkan di persidangan dengan terdakwa Arif Rahman Arifin, yaitu ahli digital forensik Hermansyah dan juga ahli komputer forensik dan kriptografi atas nama Setiadi. Dan hingga saat ini untuk persidangan Baikuni Wibowo masih berlangsung, dan saat ini karena memang di ruang sidang utama terdakwa dengan Arif Rahman Arifin ini sudah selesai sejak pukul 4 sore tadi telah berlangsung persidangan dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria. Total ada 3 orang yang dihadirkan dalam persidangan kali ini, di mana terdiri atas 2 orang ahli dan 1 saksi meringankan. Untuk 2 ahli meringankan yang dihadirkan, pertama adalah ahli hukum tata negara atau hukum administrasi negara Margarita Kamis yang berasal dari Universitas Indonesia. Kemudian untuk ahli kedua adalah ahli psikologi yang bernama Dr. Silverius dari Universitas Pancasila. Untuk Dr. Silverius ini sebenarnya juga sudah pernah dihadirkan di persidangan pekan lalu dengan terdakwa Irfan Widianto. Kemudian untuk saksi meringankan yang dihadirkan ini cukup mengejutkan karena memang saksi ini merupakan mantan Wakapolri dan juga mantan Kadif Propampolri yang pernah menjabat, yaitu atas nama Komjen Pol Ugro Seno. Saat ini sidang sedang berlangsung untuk kedua terdakwa, dan tadi kedua terdakwa sudah masuk ke dalam ruang persidangan dan hakim juga sudah menyatakan sidang terbuka untuk umum. Zilvia. Valerie, apa keterangan penting yang disampaikan para ahli dan juga saksi meringankan untuk terdakwa Arif Rahman Arifin? Ya, Zilvia, untuk terdakwa Arif Rahman Arifin tadi kami mencatat ada beberapa poin penting secara khusus yang disampaikan oleh ahli digital forensik Hermansyah, di mana dirinya tadi langsung mendemonstrasikan dan juga membawa DVR CCTV yang persis digunakan di lokasi kejadian pada tanggal 8 Juli 2022 lalu, maksud kami, di mana ketika memperagakan dia menyatakan bahwa abnormal shutdown ini tidak mengakibatkan adanya kerusakan CCTV. Bahkan juga ditegaskan bahwa abnormal shutdown ini merupakan suatu hal yang normal atau lumrah terjadi, karena memang apabila seseorang yang pertama kali menyentuh DVR CCTV dan tidak mengetahui di mana ada tombol on dan off, maka hal tersebut akan otomatis mengakibatkan adanya abnormal shutdown. Kemudian juga dinyatakan bahwa kerusakan DVR CCTV ini biasanya disebabkan oleh hal-hal eksternal, misalnya ada petir, kemudian ada voltase yang tinggi. Kemudian juga tadi hakim sempat bertanya kepada ahli Hermansyah ini mengenai apakah tindakan mengcopy salinan CCTV ini dapat mengakibatkan rusaknya DVR CCTV. Dinyatakan bahwa hal itu sama sekali tidak berhubungan. Kemudian juga tindakan yang dilakukan oleh Arif Rahman
Rahman Arifin ini tidak mengakibatkan hilangnya atau rusaknya isi hard disk yang berisi rekaman CCTV yang menguraikan kejadian yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2023 lalu. Itu tadi untuk ahli digital forensik. Kemudian untuk ahli komputer forensik tadi dinyatakan dia menjelaskan mengenai proses recovery atau pada dasarnya merupakan proses pengembalian data yang sudah hilang, di mana ditegaskan oleh ahli bahwa untuk proses recovery ini tidak selalu bisa diaplikasikan atau diterapkan terhadap semua perangkat karena memang ada perangkat dan juga aplikasi-aplikasi tertentu yang memang tidak bisa untuk dilakukan proses pengembalian data. Kemudian untuk ahli ketiga yaitu untuk ahli psikologi forensik Natalia Widiasi. Dia tadi menjelaskan bahwa Arif Rahman Arifin ini diperhadapkan dengan pilihan dilematis dan juga konflik batin. Hal ini karena memang dia diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk segera menghapus dan juga memusnahkan DVR CCTV tersebut. Bahkan juga kita ketahui di persidangan sebelumnya Arif ini sempat menangis dan menyatakan bahwa meski mengetahui kejadian yang sebenarnya ketika ia memang menonton hasil rekaman CCTV dari laptop yang disalin oleh Baikuni, rekaman CCTV-nya, ia tidak berani untuk menanyakan hal tersebut ke Ferdy Sambo karena memang berada dalam tekanan dan juga ketakutan yang tinggi. Kemudian beralih ke ahli hukum administrasi negara. Ini cukup menarik karena dinyatakan oleh Dian Puja Simatupang bahwa sebenarnya kasus ini bahkan tidak harusnya masuk ke dalam ranah pidana, melainkan harusnya masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara dan harusnya disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara atau Petun, di mana juga dinyatakan oleh kuasa hukum Junaidi Saibi bahwa sebenarnya pihaknya juga sudah mengajukan gugatan di Petun karena memang merasa sejak awal harusnya sidang dengan terdakwa Arif Rahman Arifin ini tidak masuk ke dalam ranah pidana. Ini karena hal yang dilakukan oleh Arif Rahman Arifin adalah sebatas melakukan perintah atasannya. Ia sebagai dia bukanlah penyelenggara, melainkan hanyalah operator yang menjalankan perintah atasannya memang kala itu berwenang, yaitu Ferdy Sambo, dan oleh karena itu harusnya perkara ini masuk ke dalam ranah hukum administrasi negara. Sedangkan untuk saksi-saksi meringankan yang dihadirkan yaitu bawahan langsung dari Arif Rahman Arifin di Polres Jember. Dia menyatakan bahwa sosok Arif ini merupakan seorang pria yang sangat pekerja keras, kemudian juga sangat menghormati atasan dan juga menghargai bawahan. Dan ia selalu mengutamakan bagaimana agar bawahannya dan juga rekan kerjanya selalu sejahtera. Kemudian juga berdasarkan pantauan kami sejak kemarin tim kuasa hukum ini mencoba untuk menyatakan kepada hakim bahwa institusi Polri ini akan sangat rugi apabila kehilangan sosok seperti Arif Rahman Arifin. Saat ini Sylvia sedang berlangsung persidangan di ruang sidang utama untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria, di mana untuk mekanisme pemeriksaan dari ahli, apakah diperiksa secara digabung atau secara dipisah, kita akan sama-sama saksikan. Namun memang untuk saksi Dr. Silverius yang merupakan ahli psikologi diketahui pernah hadir di persidangan pekan lalu, sehingga dapat diprediksikan hal-hal yang akan digali apabila berkaca dari keterangan yang diberikan oleh Silverius pada persidangan pekan lalu dengan terdakwa Irfan Widianto ini adalah bahwa Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini merupakan pelaksana, sehingga memang ia harus menjalankan perintah atasan dan juga tidak mungkin ia mengetahui bagaimana pola pikir dari Ferdy Sambo dalam hal ini pengaturan atau pengetahuan mengenai skenario yang sebenarnya terjadi, yaitu bukan peristiwa tembak-menembak, melainkan hanya peristiwa penembakan. Dan juga diketahui dalam persidangan kerap kali Hendra Kurniawan dan juga Agus Nurpatria ini menyebutkan apabila sedari awal ia tahu itu adalah peristiwa penembakan dan juga bukan peristiwa tembak-menembak, pasti dirinya tidak akan melaksanakan perintah dari Ferdy Sambo. Kita akan sama-sama saksikan bagaimana kelanjutan dari persidangan kasus obstruction of justice untuk terdakwa Baikuni Wibowo di ruang sidang 3 dan juga untuk terdakwa Hendra dan juga Agus di ruang sidang utama. Sementara demikian Zilvia, kembali ke Anda di studio. Baik, Valeri Budianto, terima kasih atas informasi Anda.